Mabar Bicara Podcast. Bicara tentang mabar. Pejuang-pejuang kita, leluhur-leluhur kita di Tanah Nucalale ini telah mendelegasikan tanah Manggarai Barat ini kepada kita. Oleh dasar itulah mengapa sampai kita berani menyuarakan atas segala bentuk pembangunan yang dinilai ekstraktif di Manggarai Barat ini sejak tahun 2014 silam, gitu ya. Yang menariknya, sekarang baru semacam terbangun begitu ya dari tidur yang begitu lelap oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ini atau UNESCO ini ya Bang Raf. Apa motif dari UNESCO sampai sekarang baru bangun dari tidur, sementara di satu sisi kita sudah melakukan advokasi ini sejak lama ya, 2014, bahkan yang paling gencar itu 2018 begitu ya, sampai tahun 2019, dan kita juga atau Formab dalam hal ini sahabat Mabar Bicara telah melayangkan surat secara resmi begitu ya ke UNESCO bahkan kita sudah beraudiensi dengan lintas pemerintahan ya, baik pemerintah daerah, provinsi, bahkan pemerintah pusat begitu. Tapi yang membuat kita bertanya hari ini, mengapa reaksi gitu, dari atau respon dari UNESCO sebagai lembaga internasional yang konsentrasi salah satunya adalah konservasi, dalam hal ini semacam mengabaikan atau apatis kala itu. Apa motifnya saat ini sampai dia mulai meributkan soal pembangunan di dalam kawasan TNK? Ya, jadi ini pertanyaan ini melahirkan asumsi liar saya juga, Pak Louis. Ya, ini enak ini ya Bang. Iya, enak sekali. Karena sambil ngopi ya, kita. Karena di Jakarta itu ada perwakilan UNESCO kan. Jadi ada perwakilan UNESCO di Jakarta yang harusnya dia memantau pergerakan Taman Nasional Komodo dari 2018, 2019. Tapi kok kenapa di 2021 baru dia mengirimkan surat? Betul. Gitu. Misalnya itu tahun 2017 saya ingat banget ya. Waktu itu ketua Formab sahabat Mabar Bicara itu adalah Abang Rafael yang adalah narasumber kita di malam hari ini. Beliau diberangkatkan oleh kita sebagai delegasi kala itu ke Jakarta untuk bertemu dengan Kementerian Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya kala itu ya. Sampai saat itu pernyataan dari Abang Rafael ini bahwa ketika pemerintah tidak mencabut ya izin investasi dari perusahaan atau corporate transnational kala itu SKL ya, Segara Komodo Lestari dan Komodo Wildlife Ecotourism, maka Bandara Udara Komodo akan ditutup. Pemberitaan pun bukan hanya diliput oleh media lokal atau media nasional, bahkan itu hampir semua media nasional kala itu ya memberitakan substansi yang sama begitu. Di mana dalam hal ini masyarakat Kabupaten Manggarai Barat atau masyarakat lokal di Kabupaten Manggarai Barat yang dalam hal ini adalah masyarakat penyangga yang hidup di wilayah penyangga dari Taman Nasional Komodo memprotes atas kebijakan pemerintah dalam hal ini bagaimana akan mereka mengkonversi status dari loh buaya di Taman Nasional Komodo, dalam hal ini di Pulau Rinca, juga di Pulau Komodo dan di Pulau Padar. Nah, lucunya mereka seakan-akan tidak tahu ya, tidak mendengarkan, atau mungkin itu yang terjadi, mereka tidak update informasi sama sekali. Begini Pak Louis, saya juga tidak mengetahui protokol UNESCO di Indonesia. Apakah dia bertindak atas informasi intelijen, apa tunggu delik laporan? Tunggu ada laporan dari LSM atau NGO, atau tunggu laporan dari yang subjeknya pribadi, baru mereka beraksi. Seperti yang sekarang itu ya, ketika adanya Balhi yang ribut, baru dia ribut. Padahal masyarakat sendiri ini kajian kita cukup komprehensif dan alasannya rasional sekali kalau itu Abang ya. Harusnya dia langsung datang waktu itu. Harusnya atau menemui Kementerian Lingkungan Hidup supaya bentuk tim gabungan melakukan investigasi. Semestinya. Hanya begini Pak Louis, apakah UNESCO memiliki kekuatan regulasi untuk intervensi kebijakan pemerintah Indonesia? Berkaitan dengan hal ini. Jadi kan ini kedaulatan negara Indonesia juga yang saya lihat tidak mau diintervensi oleh organisasi asing atau organisasi internasional. Ya seperti terkait penanaman modal asing, penanaman modal di dalam negeri itu kan domain kedaulatan NKRI. Oleh karena itu saya tidak tahu apakah delik atau apakah yang dilakukan oleh UNESCO ini adalah merupakan laporan dari NGO atau LSM, apa mereka informasi intelijen sehingga mereka mengeluarkan surat permintaan AMDAL ke KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, tentu dalam konteks ini Pak Louis, saya belum melihat regulasinya. Tetapi saya melihat bahwa
Ada indikasi kong kaling kong. Luar biasa. Ada artinya ini lebih kepada kompromi gitu ya. Bisa. Karena Konspirasi gitu ya. bisa konspirasi. Antara pemerintah Indonesia dengan UNESCO mungkin. Bisa. Oke. Ya karena apa? Karena harusnya seluruh kebijakan yang terkait dengan desain apapun di dalam kawasan konservasi Ya. harusnya sudah melakukan koordinasi di level elit, Ya. level UNESCO, level KLHK, di presiden dan di kementerian terkait. Ya. Tapi ternyata saat ini pembangunan itu justru belum diketahui UNESCO, makanya mereka minta kajian AMDAL. Nah, menariknya bahwa ya kenapa tidak melakukan koordinasi elit? Ya. Ya, jadi silang pendapat di level elit lah di Jakarta gitu kan. Ya. Nah gitu. Sehingga pertanyaannya Pak Louis tadi ke saya itu adalah ada apa? Ada Ya, apa sesungguhnya dengan UNESCO? Saya berindikasi atau saya memberikan suatu Menduga. dugaan. Ya, saya menduga bahwa ada semacam konspirasi. Patut diduga. Patut ya. diduga. Patut diduga bahwa ya UNESCO juga bermain di situ kan. Wow, keras ya. Patut diduga UNESCO juga bermain di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Karena apa? Seharusnya dia jangan minta AMDAL, Pak Louis. Betul. Dia harus bilang hentikan. Stop it right Stop now. it right now. Ya, don't do that. That's forbidden because of we have constitution or we have regulation and strictly notice that. Yeah, or prohibit and strictly say that. Ya, don't do anything inside of Taman Nasional or National Park. Iya. But as Only you know, conservation. yeah, only conservation. As you know that surprise going on. Yeah. Surprise is It's high in the sky, gitu. High in the sky. But the question is, why the UNESCO doesn't sending letter in the beginning of that project? Nah. Why the UNESCO send it right now? Exactly. That is the main problem. That's the main problem. for me. Yeah. As you know, right? Ya. So, jadi saya melihat bahwa Pak Louis, ini suatu hal yang menarik. Sambil minum kopi kita, Ya, Bang. ini suatu hal yang menarik sehingga saya tidak mau mengomentari tentang UNESCO kecuali kalau UNESCO mengatakan bahwa demi konvensi internasional terkait dengan environment, terkait dengan hukum lingkungan, maka kami perintahkan untuk menghentikan kegiatan pembangunan sarpras di Pulau Rinca demi konvensi internasional terkait konservasi. Nah, hal yang lebih Harus menarik. dia ngomong begitu. Betul. Jangan minta AMDAL dong. Artinya bahwa AMDAL ini kan tentatif. Kalau dia merasa bahwa ya udah masyarakatnya setuju, ya udah karena alasan dari pemerintah membangun ini bagus, artinya bahwa he will accept it. Exactly. Atau tidak mungkin dia bilang, oh jangan, gitu. Oh jangan membangun. Saya akan memberikan semacam, kalau pemerintah Indonesia bangun, kami cabut New Seven Wonder, predikat New Seven Wonder, kami cabut World Heritage Site, kami cabut atau embargo ekonomi, gitu kan? Nah ini kan saya tidak melihat adanya gejala itu di dalam surat itu kan? Saya jadinya Bang Raf, jadi meliar ya asumsi ini. Patut diduga kembali ya bahwa lembaga internasional ini sedang mencari posisi bergaining gitu ya. Seakan-akan itu yang akan terjadi gitu. Artinya kalau seandainya dia bahwa ingin menegaskan asas ya, eksistensi dari TNK ini sebagai kawasan konservasi. Ketika diketahui bahwa terjadi eksploitasi, terjadi adanya pembangunan tanpa melalui kajian AMDAL, dia semestinya langsung Cut. oh iya, tanpa ada pertimbangan. Ketika satu hari surat itu tanpa direspon 1 minggu paling lama, ya udah cabut sekarang gitu. Nah sekarang ini UNESCO seakan-akan tunggu seperti apa yang Indonesia mau begitu ya. Gitu. Nah ini jadi liar juga kita ini. Ada apa sesungguhnya ya? Seberapa kuat sih powernya UNESCO ini untuk menekan pemerintah Indonesia to say, hey, you have to stop your project in Komodo National Park. It is a conservation area. Besar tekanannya. Karena UNESCO sudah mengeluarkan statement bahwa Taman Konservasi Taman Nasional Komodo itu adalah outstanding value, suatu nilai universal luar biasa, outstanding value. Artinya dalam konteks nilai universal luar biasa ini bahwa Taman Nasional Komodo itu adalah perut dunia, perut bumi ini, atau warisan yang tersisa, yaitu Komodo itu yang ada di Komodo. Sehingga kalau seandainya UNESCO mengeluarkan suatu surat
untuk melakukan banyak kegiatan embargo ekonomi karena Indonesia melakukan suatu pelanggaran konvensi internasional terkait dengan lingkungan, ya masalah lingkungan, masalah konservasi, ya besar, begitu. Artinya, iya, tapi kan apa sih bentuk hukuman dari UNESCO atau dari dunia internasional terhadap Indonesia? Ya, yang jelas yang satu itu cabut, pembatalan pelabelan terhadap 7 keajaiban dunia. Ya, bahkan New World Heritage. Sekarang gini, apakah pengaruhnya terhadap Komodo terhadap pembatalan itu? Ya berpengaruh karena apa? Indonesia itu jadi malu kalau dia mengerti. Indonesia malu kalau dia paham, kalau dia konservasi ya. Harus dia malu, Pak. Ya. Kalau misalnya dunia mengumumkan melalui media internasional mengatakan bahwa PBB melalui UNESCO mencabut ya atau predikat 7 keajaiban dunia kepada Komodo. Malu, Pak. Saya saja malu. Ya. Gitu. Iya Kenapa? dong. Karena apa? Kita kan pelaku pariwisata, Bang. Karena pemerintah Indonesia melakukan perusakan ekologi yang melanggar konvensi internasional tentang sustainable environment. Artinya dalam hal ini pemerintahan Indonesia ya, Pak Jokowi sebagai presiden harus segera mempertimbangkan barang ini ya. Harusnya beliau mempertimbangkan hal ini demi reputasi internasional, demi harga juga reputasi beliau selaku kepala negara gitu, Bang. Ya, kalau punya reputasi, ya kan. Artinya kalau tidak punya reputasi, ya mau dipertahankan seperti apa? Kan gitu. Sudah 75% progres pembangunan Sarpras. Artinya bahwa APBN ini sudah berjalan. Jadi sudah cair ini uang ini. Tinggal mungkin 25% lagi mau selesai ini pembangunan. Artinya bahwa pemerintah Indonesia ya siap menanggung malu dicecar oleh UNESCO. Itu pun kalau misalnya UNESCO itu komit dengan suratnya. Tapi saya lihat bahwa pemerintah Indonesia dia akan berlindung di balik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kemudian peraturan kementerian terkait dengan zonasi. Zonasi itu kan ada 9 ya, 9. 9 ada zona inti, ada zona pemanfaatan. Nah, mungkin KLHK melihat bahwa ya paling saya akan sampaikan ke UNESCO bahwa pembangunan itu di zona pemanfaatan. Nah, tapi kalau UNESCO paham, zona pemanfaatan itu juga ada komodonya kan? Di mana komodo itu adalah binatang yang harus dikonservasi, yang harus dilindungi kan gitu. Nah, jadi dari beberapa diskusi di media online, saya pantau bahwa pemerintah Indonesia berlindung di balik zona pemanfaatan. Ya kan? Dan di mana zona pemanfaatan itu termaktub di dalam Undang-Undang 5 tahun 90. Terkait bahwa di dalam konservasi ada juga zona pemanfaatan. Tapi apakah pemanfaatan yang dimaksud adalah untuk trekking lihat komodo, untuk pembangunan sarpras, atau untuk pembangunan hotel? Nah, di dalam peraturan teknis, kalau membangun sarpras harus menggunakan desain tapak yang dikaji melalui proses AMDAL kan, analisis dampak lingkungan. Tapi yang berkaitan dengan trekking kan sudah dilakukan selama ini. Yang kita tugas guiding kita bawa tamu ke sana, kita sudah lakukan di zona pemanfaatan. Ya, terkait dengan pembangunan sarpras ini, nah berdasarkan peraturan menteri KLHK bahwa harus melakukan desain tapak di dalam zona pemanfaatan. Desain tapak yang dimaksud itu harus melakukan kajian ulang AMDAL-nya. Begitu. Nah, ini yang dipersoalkan oleh UNESCO. Kenapa desain tapaknya itu tidak diumumkan ke publik? Kenapa didiam-diamin? Ucuk-ucuk langsung dibangun di sana tanpa ada proses sosialisasi ke masyarakat, proses hearing publik, kemudian proses dengar pendapat di DPRD atau temu bicara dengan masyarakat. Itu kan tidak ada proses-proses AMDAL yang modelnya semacam itu. Sudah itu bagaimana kalau misalnya terjadi pemunahan atau punahnya komodo di sana secara permanen. Itu kan masuk di dalam AMDAL khususnya bagian ekologi. AMDAL sosiologinya bagaimana dampak kemasyarakatannya di sana daripada pembangunan sarpras. Apakah mereka akan teralienasi, ya bahasanya Marx. Apakah mereka akan disingkirkan dan masuknya pemodal-pemodal besar untuk invest di sana? Dan bagaimana partisipasi masyarakat di sana dalam konteks sustainable of tourism atau pariwisata berkelanjutan dan lingkungan yang berkelanjutan atau yang disebut dengan sustainable of environment. Nah, itu kan tidak ada proses AMDAL semacam itu, Pak Luis. Ketiadaan proses AMDAL di situ itu yang mungkin UNESCO surati. Mana AMDAL-nya Anda? Kenapa tidak dibuat? Kenapa dalam progres pengerjaan baru AMDAL-nya baru
Anda bilang kami dalam proses pembuatan AMDAL. Kenapa? Harusnya kan AMDAL itu dibuat di awal, bukan dalam proses pengerjaan. Oh iya, itu sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan sesungguhnya. Karena di situ ada UKL, izin prinsip lingkungan. UPL, izin prinsip lingkungan. Itu ada UKL, yaitu izin lingkungan. Dan di situ ada FGD, Forum Group Discussion, diskusi dengan masyarakat, bagaimana dampak sosialnya, dampak ekologi, dampak ekonomi. Nah, AMDAL ini tidak ada dalam pembangunan Sarpras tersebut. Artinya bahwa nafsu ingin memburu rentenya pemerintah pusat ini lebih besar, sehingga AMDAL-nya diabaikan. Nah, atau AMDAL-nya diproses di belakangan. Jadinya itulah ya UNESCO minta. Mana AMDAL-nya? Baru dia bilang, Wiratno mengatakan, Wiratno Dirjen KLHK, kami sedang memproses AMDAL-nya. Lah, ini pemerintahan harusnya dibatalkan. Harusnya UNESCO buat surat lagi. Batalkan karena Anda tidak membuat AMDAL-nya. Iya. Harus AMDAL dulu baru progres, baru melakukan pekerjaan. Gitu. Jika itu benaran terjadi ya Bang Rafa, ini menyaksikan akal sehat seluruh masyarakat se-Nusantara aku pikir ya. Karena Dirjen KLHK atau kementerian ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semestinya adalah produk knowledge yang mereka miliki itu adalah bagaimana tentang pembangunan berkelanjutan, bagaimana dampak ekologi, tentang dampak sosiologis, ekonomi dan lain sebagainya. Ketika AMDAL saja mereka lalai bahkan apatis atau tidak peduli dan lain sebagainya, artinya di sini bisa dikatakan secara kasar tidak benar nih pemerintahan. Bisa dikatakan demikian, Bang Raf. Iya, nanti kan begini, apakah itu masuk dalam delik pidana lingkungan? Kita hanya omong tentang kode etik ya. Etika pemerintahan. Iya, etika pemerintahan. Tapi kita harus lihat ya, apakah itu masuk dalam delik pidana lingkungan? Karena apa? Itu kan bagian daripada kejahatan lingkungan. Oh iya dong. Bukan pelanggaran lingkungan, tapi kejahatan lingkungan. Melakukan pembangunan tanpa melalui proses AMDAL. Atau AMDAL-nya di belakangan, baru cepat-cepat bangun dulu. Begitu dicek oleh UNESCO kan baru dia bilang, ya AMDAL-nya lagi diproses. Gitu kan. Lucu kan? Ini kan melakukan pemerkosaan terhadap alam ini. Bukan hanya pemerkosaan, harusnya kejahatan. Oh iya dong. Kejahatan lingkungan. Pembunuhan terhadap ekosistem ya. Pembunuhan terhadap ekosistem, pembunuhan terhadap komodo, ancaman terhadap satwa-satwa liar. Termasuk orang-orangnya begitu. Oh iya. Ini karena satu kesatuan itu Abang Raffi antara masyarakat atau komunitas sosial di dalam kawasan penyangga ataupun di dalamnya. Begini Pak Lois, jadinya saya berpikir begini. Jadi naluri pemberontakan saya malam ini jadinya muncul lagi. Sebenarnya selama COVID ini saya tidur. Tapi begitu pembicaraan ini begitu asik, akhirnya saya mulai berpikir begini. Kalau misalnya negara sendiri yang melakukan pembangkangan terhadap regulasi yang dibuatnya sendiri, apalagi masyarakat kita. Tidak, masyarakat harus melakukan pembangkangan terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Contoh begini. Dulu kan 2 tahun lalu saya dengan Pak Luis kan pergi ke Pulau Papagarang dan ke Pulau Rinca, ketemu Pak Mustafa di sana kan. Betul. Nah, di sana itu kan penduduk Pulau Papagarang kan tidak boleh dia pangkas kayu kan. Tidak ambil boleh, kayu api pun dilarang. Sudah itu dia tidak boleh membuat pemukiman di belakang bukit kecil itu. Iya, selain di wilayah yang sumpek itu. Sudah itu di atasnya kan ada pos polisi kehutanan ya, pos ranger. Artinya bahwa begitu besar negara yaitu memenjara atau menutup akses kepada masyarakat untuk memiliki hak atas tanah. Sehingga mereka harus hidup di pesisir kecil itu. Orang Pulau Papagarang. Nah, harusnya pemerintah Indonesia harus bersikap adil kalau begitu. Kenapa saya mengatakan pemerintah Indonesia harus bersikap adil? Ya harus melakukan land reform. Atau pembebasan lahan untuk masyarakat komodo. Secara Undang-Undang Agraria nomor 560 bahwa satu rumah itu harus memiliki 6 hektar tanah. Coba cek di pasalnya. Kalau saya tidak salah. Artinya bahwa ketika orang Papagarang itu punya tanah hanya untuk buat rumah, artinya dia kehilangan land rights, hak atas tanah. Harusnya jangan hanya pemerintah yang melakukan pelanggaran atau pelanggaran lingkungan. Harusnya juga pemerintah harus kasih tanah ke orang Papagarang, kasih semua bukit itu. Kasih semua bukit itu supaya anak cucu orang Papagarang itu bisa buat
memperekspansi pemukiman di belakang itu. Ya, apalagi sekarang itu sudah full itu. Iya, harusnya. Pulau Mesa saja. Nah, itu sudah. Ya, jadinya begini Pak Lois. Terus terang, jadinya miris jadinya. Ya. Satu sisi negara mengingkari konstitusi, mengingkari undang-undang. Ya. Namun di sisi lain mereka menekan masyarakat untuk tidak memperluas pemukimannya. Sehingga saya melihat bahwa kompleks memang persoalan di dalam Taman Nasional Komodo kemudian akhirnya merambat kepada kepentingan publik. Ya. Merambat kepada hak asasi manusia. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa ini harus perlu ditekankan Pak Lois, bahwa kenapa saya mengatakan bahwa ini merambat hak asasi manusia? Ya. Karena kebebasan penduduk di dalam wilayah pemukiman Pepagarang yang kita riset kemarin itu dibatasi sekali, Pak. Kemudian kalau mereka memancing di dalam zonasi kawasan Taman Nasional Komodo, salah masuk perahu ditangkap, Pak. Ya. Bahkan itu dipersekusi kebanyakan. Bahkan ditendang, dipukul. Iya. Banyak yang mati dulu kan, dipukul oleh petugas di sana. Dan itu kesaksian teman-teman di Pulau Pepagarang. Dan ini bukan hoax ya, bukan hoax, bicara, bukan ini hoax. fakta. Ya, ada banyak sekali. Kami riset kemarin. Iya. Setelah itu kan kita ke Pulau Rinca waktu itu, pakai motor ketinting itu. Iya. Waktu itu kita ketemu kadesnya kalau saya tidak salah. Kades dengan Pak Mustafa kan. Kita kan mengobrol bahwa mereka tidak punya tanah juga di sana karena tanahnya diserahkan ke otoritas Taman Nasional. Iya, iya. Nah, itu berarti bahwa dan penyerahan itu demi konservasi. Demi konservasi, artinya demi melindungi komodo dan ekosistemnya. Nah, pada hari ini konservasi itu tidak dianggap lagi. Justru ada pembangunan yang sangat destruktif bahasanya Pak Lois di kawasan ekstraktif ya. Itu yang disebut dengan ecocide, Bang. Ecocide. Ecocide itu adalah pembunuhan secara permanen terhadap seluruh ekosistem. Nah, harusnya ada fasism ya, ekologi of fascism. Jadi ada prinsip-prinsip menghormati lingkungan ya oleh masyarakat. Tapi kan ekofasis itu sudah tidak ada di sana. Nah, makanya saya bilang begini, pemerintah Indonesia, begitupun penduduk Pulau Komodo ya, dibatasi sekali dia punya land rights-nya atau hak akses terhadap tanahnya. Padahal mereka mau tanam sayur, mau buat rumah tidak ada tanah. Tapi TORA, program pembebasan tanah reforma agraria, tidak berlaku untuk mereka. Justru mereka ditekan oleh pemerintah demi konservasi. Tetapi kebalikannya, pemerintah untuk investasi dikasih tanah. Untuk pembuatan sarpras dikasih tanahnya oleh pemerintah pusat. Untuk kasih ke PT KBE, ke Pulau Padar itu KSL. Nah kan ini kan tidak bagus. Ini pelanggaran HAM menurut saya. Khususnya di bidang ekonomi, sosiologis dan human rights, hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu harusnya pemerintah Indonesia, ya kan, dalam hal ini KLHK, bebaskan semua dulu lahan untuk masyarakat, per KK di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Kasih tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Agraria, per orang itu berapa hektar. Nah, sudah itu pikir juga jangka panjangnya, populasinya mereka. Nah, sehingga Pak Lois, keadilan itu merata. Nah, jadinya yang saya lihat di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, saya kemudian kemana-mana saya punya cara berpikir jadinya Pak Lois. Kemana-mana maksudnya, saya juga berpikir tentang adanya undang-undang desa Pak Lois. Nah, di dalam Taman Nasional Komodo itu ada 3 desa. Desa Pepagarang, Desa Komodo, dan Desa Pasir Panjang yang di Pulau Rinca dan Kerora. Nah, di dalam undang-undang desa, Pak, yang dimaksud dengan desa itu adalah memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, memiliki masyarakat dan teritori. Sekarang, desa tidak punya tanah. Di dalam desa itu tidak punya tanah, hanya tanah untuk bermukim. Pemerintahan ada, penduduk ada, tapi tanahnya tidak ada. Nah, saya pikir harus tegakkan undang-undang desa. Jangan demi konservasi lalu kemudian masyarakat tidak punya tanah. Harus masyarakat punya tanah di sana. Tetapi kan oke lah, masyarakat bilang, tidak apa-apa, kami tidak punya tanah. Yang penting demi konservasi, jangan rusak ini Taman Nasional Komodo demi konservasi. Tapi kan kebalikannya, justru pemerintah sendiri yang merusak konservasi. Itu artinya bahwa rakyat sekarang di sana harus menuntut haknya, minta tanah, reforma agraria. Atau minta tanah bahwa kami harus kembalikan, kami semua punya tanah ini. Pulau Rinca kasih ke kami. Pulau Komodo kasih ke kami. Karena ceritanya dulu orang Komodo itu tanahnya sampai di Gunung Ara, Pak. Ada keramik-keramik di sana.
Nah, karena demi konservasi, makanya mereka serahkan ke negara waktu itu tanah-tanahnya. Bahkan tempat sekarang itu yang disebut Loh Liang untuk kegiatan eksplorasi, adventure ya, petualangan di di Pulau Komodo itu dahulunya adalah pemukiman warga. Tetapi karena tahun 1990-an begitu ya, mereka menyadari bahwa konservasi itu begitu penting terhadap keberadaan Komodo dan ekosistemnya. Akhirnya mereka rela untuk pindah yang sekarang itu berada di Kampung Komodo begitu. Ya, sekarang begini Pak Louis, mohon maaf, ini jadinya melebar ini pembicaraan malam ini dan saya sangat semangat membicarakan luar biasa. Kita harus semangat sebagai putra daerah. Jadi begini Pak Louis, jadinya saya tidak tertarik bicara konservasi jadinya. Saya jadi tidak tertarik karena apa? Yang melakukan underestimate terhadap konservasi itu pemerintah sendiri dengan melakukan kegiatan destruktif. Yang adalah tugasnya untuk konservasi. Menjaga. Gitu. Nah, polisi kehutanan yang lalu lalang itu apa gunanya? Kan dulu mereka itu menjaga agar masyarakat jangan merusak. Tapi sekarang begitu masyarakat patuh gitu ya. Mereka buat apa sekarang? Polisi kehutanan di sana itu. Malah mereka yang menjaga proyek itu. Itu menjaga proyek. Lucu kan? Sesuatu yang secara akal sehat kita sulit untuk memahami. Nah, saya mengatakan bahwa kalau kita komit, kalau negara ini taat hukum, ya patuhlah dengan Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Tetapi begini, ingat Pak Louis, di dalam konstitusi kita, konstitusi Undang-Undang 45 itu ada namanya prinsip prinsip perubahan atau yang disebut dengan dinamika konstitusional. Jadi di dalam perubahan sosial dan pembangunan, yaitu jadi konservasi itu juga bisa dirubah. Tergantung political will daripada pemerintah negara. Nah, sekarang political will pemerintah negara yaitu melihat bahwa ada celah ekonomi untuk mendatangkan devisa di dalam Taman Nasional Komodo sehingga dalam rangka perubahan sosial dan pembangunan melakukan eksploitasi di sana. Pertanyaannya adalah apakah itu abadi atau tidak? Apakah itu salah atau benar? Dari konteks konservasi itu salah. Tetapi dari konteks ekonomi, konstitusi kita mengatakan bahwa dinamika konstitusi itu bisa dirubah-rubah. Makanya ada revisi undang-undang, ada amandemen undang-undang, kemudian ada perubahan zonasi. Nah, oleh karena itu Pak Louis, jadinya saya tertarik untuk tidak membicarakan konservasi. Lalu saya berpikir untuk mengatakan bahwa kita lihat saja, ikut itu pemerintah. Dia kan keinginannya ekonomi. Sehingga saya meminta masyarakat, khususnya masyarakat Papagarang, masyarakat Komodo, masyarakat Rinca, ikut saja kemauannya pemerintah dengan melakukan suatu perlawanan ekonomi, jangan perlawanan konservasi. Itu yang menarik. Itu menurut saya. Perlawanan ekonomi menurut saya Pak Louis begini. Jadi selama 4 tahun kita berjuang konservasi, tapi pemerintah melihat bahwa ada lagi dia punya tukang pukul di sininya, yang mengatakan bahwa komprador itu, komprador itu, jangan dengar itu aktivis itu, titipan itu aktivis. Kita ikut dia punya naluri ekonomi, ikut naluri investasi. Oleh karena itu saya mengajak masyarakat Pulau Papagarang, Pulau Komodo dan Pulau Rinca minta reformasi agraria di sana, reforma agraria, minta hak atas tanah, kemudian minta mereka anaknya dibeasiswa ke luar negeri. Karena nilai jual komodo itu tinggi dan mereka selama ini dikorbankan dari seluruh pembangunan di sana. Dan termasuk dividen dari keuntungan terhadap pembangunan itu ke depan. Makanya saya bilang begini, seluruh kegiatan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo harus melibatkan 3 desa. Bila perlu di dalam pembagian PNBP pendapatan negara non pajak itu, pembagiannya dibagi atas 3. Pemerintah desa, pemerintah Manggarai Barat dengan pemerintah Indonesia. 70%-nya desa, pembangunan desa, demi society welfare kan, kemakmuran masyarakat. Masyarakat betul. Sudah itu 20%-nya pemerintah daerah dan 20%-nya 10%-nya ke pusat. Itu baru adil. Artinya dividen daripada investasi di dalam kawasan nasional Komodo benar-benar memikirkan tentang kesejahteraan masyarakat di dalam pulau. Jadi keuntungannya itu untuk masyarakat gitu. Mereka akan mendapatkan tanah, kembalikan hak atas tanahnya. Mendapatkan profit dari kegiatan bisnis yang ada di dalam tanah. Mendapatkan profit. Mereka mendapatkan hak atas tanahnya yang disebut dengan land rights atau hak memiliki tanah. Kemudian mereka mendapatkan hidup yang layak, sandang, pangan, papan, kebutuhan primer lah. Rumah yang bagus, pemukiman yang bagus. Kemudian mereka harus istimewa, eksklusif. Karena apa? Mereka yang punya konservasi. Mereka yang punya komodo. Orang Papagarang, Kerora, Pulau Rinca dan Pulau
Pulau Komodo. Nah, kemudian Pemerintah mencaplok gitu ya. ya, artinya selama ini kan mencaplok. Nah, hampir advokasi kita selama ini kan tidak mengadvokasi tentang keberadaan mereka. Oh iya. Kita selama ini omong tentang Konservasi. Komodo. Di dalam Taman Nasional Komodo itu Ada orangnya. ada orangnya, ada manusia di sana. Ya, dan bahkan Ada livelihood di sana, ada life Kehidupan, di sana, gitu ada ya. kehidupan di sana. bahkan mereka adalah pelaku konservasi terdahulu sebelum pemerintah Republik Indonesia. Dan mereka secara undang-undang mereka itu adalah masyarakat adat. Betul, dan yang dikonservasi semestinya bukan hanya komodo saja, Bang Bukan. Raf, tapi satu kesatuan terintegrasi. Nah, selama ini kan yang dijaga itu agar komodo jangan mati. Loh, kalau masyarakat mati tidak dilihat. Iya. Jadi yang punya HAM itu oke lah, ekologi memiliki ecological right. Tapi manusia punya human rights. Iya. Harusnya jaga hak manusianya, jaga juga hak ekologisnya. Sehingga rekomendasi yang tadi itu tepat, Bang Raf. Iya, makanya. 70%-nya untuk 3 desa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, 20%-nya untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai otonom Ya. dari TNK, dan 10%-nya goes to pusat. Itu Itu baru adil. Itu secara Ini harus ditekan ini ke Ya, pemerintah harus Indonesia. harus Gitu. ditekan. Dan pemerintah Dan Manggarai Barat harus di depan. memperjuangkan itu. Dia di depan gitu. Out ya. of the box. Oh iya. Ini yang dikategorikan out of the box, gitu ya kan. Jangan begini. Kita hanya enak-enak di Labuan Bajo, ya mereka di sana itu semacam teralienasi. Oh iya, jangan tidur kita di sini. Jaga longan tulun Longan tulun. Ya, apalagi itu yang sering disampaikan oleh Pak Kadis Par itu. Iya, Bagus Tirinus. Gitu Iya, kan. iya. Kemudian begini Pak Luis. Jadi keluar dari pembicaraan tentang UNESCO tadi. Iya. Saya tertarik kemudian membicarakan, jadinya melebar dalam intervensi pemerintah daerah yang berbicara tentang lokal di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, Pak Luis. Iya. Selama ini kan intervensi regulasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo tidak ada dari pemerintah Manggarai Oh, Barat. sama sekali. Sehingga tidak ada model pemberdayaan di sana. Yang ironisnya, Pak Luis, ironisnya, jadi di sana itu Pak Luis ada undang-undang desa. Undang-undang desa itu di dalam undang-undang desa ada masyarakat, Ya. ada tanah, ada pemerintahan, yaitu dan ada pemerintahan dan administrasi. Ya. Tetapi kenyataannya di sana ada penduduk, ada pemerintahan, tidak ada tanah. Ini sesuatu yang bagaimana ya memahami hal itu ya? Itu tuh. Artinya apa? Demi konservasi, demi Undang-Undang 5 tahun 90 tentang konservasi, sampai pemerintah desa tidak punya tanah. Dan yang luar biasanya masyarakat tetap mematuhi. Gitu. Tapi ironisnya pemerintah sendiri yang merusak konservasi. Bahkan melanggar undang-undang. Wih, Ini luar biasa. luar biasa kejahatan lingkungan itu, Pak. Iya, Ya kan? pemerintahan Ya, sekarang jadi gitu. di mana muka itu taruhnya, Pak? Ya. Di mana muka itu taruh? Betul. Jadi sendiri ini namanya adalah onani konstitusional. Onani konstitusional ya, luar biasa. Jadi melakukan onani terhadap regulasi yang dibuat sendiri dan sendiri yang melanggarnya. Oke, kita rehat sejenak ya. The last but not least, kita ingin mendapatkan apa rekomendasi dari Abang Rafael untuk persoalan ini kepada Pemda kita, ya, kepada pemerintah provinsi, juga kepada pemerintah pusat, termasuk kepada UNESCO sebagai lembaga nasional yang dalam hal ini konsentrasinya adalah educational scientific ya, pendidikan dan ilmu pengetahuan juga kebudayaan gitu ya. Silakan. Baik, begini Pak Luis, kalau kita mau komit dengan penegakan aturan, ya ikuti saja perintah Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang konservasi. Oke. Bahwa konservasi itu tujuannya adalah melindungi, menjaga, melestarikan, merawat dan memanfaatkan, tidak untuk dieksploitasi. Itu kan fungsi konservasi. Tapi sekarang ini kan ada fungsi investasi di sana. Investasi yang mau diapa? Saya jadinya berpikir begini, naluri aktivis saya, oke kita ikut saja investasi itu. Kalau ikut investasi itu berarti mari kita rusak sama-sama Taman Nasional Komodo. Kita rusak sama-sama Taman Nasional Komodo. Jangan ada lagi menjaga-jaga lestari itu, tidak usah. Bila perlu itu tanah dibagi gitu ya. Baik, dibagi. Kemudian saya minta kepada Bupati Ediendi intervensi di sana. Intervensi Taman Nasional Komodo dengan cara membuat Perda RT RW di sana. Rencana tata ruang wilayah dan di mana investasi orang lokalnya, di mana investasi orang asingnya, di mana investasi orang Jakartanya dibuat RT RW-nya. Supaya rusak sekalian. Karena kalau kita patuhi konservasi, jangan ada investasi di situ. Tapi kalau misalnya ikut naluri ekonomi investasi, mari kita ikut nalarnya. Nalarnya adalah pertama, perjuangkan itu Pak Ediendi, out of the box.
minta supaya ada pembagian zona, pemerintah daerah harus kelola sebagian dari kawasan Taman Nasional Komodo untuk zona investasi. Kemudian minta semua melalui RT/RW ada beasiswa terhadap seluruh orang Pulau Rinca anak-anaknya, baik perempuan laki-laki. Sandang pangan papannya karena tinggi nilai ekonominya ini apa ini? TNK ini. Oleh karena itu sejahterakan the people surrounding in any circumstance, dalam situasi apapun. Nah, tidak boleh ada teralienasi di sana. Bahasanya Karl Marx. Nah, itu kalau kita keluar dari aspek penegakan hukum, law enforcement. Ya. Ikut saja nalurinya. Kita rusak sama-sama. Sudah itu saya meminta supaya di dalam perusahaan itu juga ya kita bagi-bagilah tanah itu. Sebagiannya dikasih orang Labuan Bajo ini, Taman Nasional Komodo. Ya, kita buat koperasi di sana di dalam TNK. Daripada kasih orang luar kan? Mereka yang kasih rusak kan? Sudah itu orang Komodo kasihlah buat hotel di sana itu, investasi lokal. Kasih rusak saja itu Taman Nasional Komodo. Sudah itu silakan melakukan ini mancing ikan di mana-mana. Mancing ikan di mana-mana. Yang penting jangan pakai bom aja. Mancing tapi tidak mau apa ya itu urusan. Karena apa? Mereka sendiri yang melakukan perusahaan, toh? Ya pemerintah sendiri yang menjadi motor perusahaan itu. Ya kalau mau komit dengan konservasi ya komit. Jangan ini jangan putar balik kan. Seakan-akan demi investasi ya ubah-ubah sajalah tanpa ada AMDAL apa segala macam. Oke, saya ikut saja naluri investasi itu. Mari kita rusak sama-sama itu Taman Nasional Komodo. Supaya tidak ada yang taat hukum di sana. Kemudian, Pak Luis, dengan demikian pemerintah daerah ini dalam hal ini ya Bupati Yendi, ya saya dengar visi politiknya dia itu adalah memindahkan uang dari laut ke darat. Waktu itu, no? Ya, jadi intervensi di dalam pengolahan Taman Nasional Komodo. Ya, pembagian dividennya tadi, dividen ekonominya. Keuntungannya itu. Iya, PNBP itu jangan hanya 50.000 terus ini retribusi untuk daerah. Apa majunya nih Bapak? Iya, 1 juta satu orang kasih di sini. Hanya 10% ke pusat. Itu baru fair, Pak. Perjuangkan begitu. Kemudian kasihlah untuk pembangunan orang-orang Komodo, rumahnya, sandang pangan, kebutuhan primer, sekunder, tersiernya harus terpenuhi. Investasi di sana. Nah, artinya bahwa hal itu kemudian saya usulkan kalau tidak ada komitmen konservasi. Betul. Nah, kalau misalnya pakai naluri konservasi, hentikan. Jangan ada perusahaan. Sekarang kan ada orang yang mengatakan begini kemarin, Pak Luis. Ya, kalau begitu hentikan juga aktivitas pariwisata. Aktivitas pariwisata itu tidak mengganggu satwa liar. Hanya melihat. Apakah melihat itu mengganggu? Apakah itu ekstraktif? Tidak. Jadi kita ini kan pergi di situ tidak mengganggu, tetapi apa yang disampaikan oleh orang tersebut kupikir tak paham dia abangku. Tak paham dia soal pariwisata. Dia soal pariwisata. Tak tahu dia. Ketok kepalanya. Kemudian remukkan jantung konen dia. Kemudian Paulus begini. Visi out of the box itu ya. Bagaimana intervensi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Saya merasa kasihan dengan 3 desa di dalam itu. Kita kan sudah riset ke sana. Betul. Dan bagaimana mereka teralienasi dari pembangunan itu. Oleh karena itu, kalau ikut nalar ekonomi, ikut saja nalar ekonomi itu. Harus ada kesepakatan ulang, new konsensi ulang. Pembagian dividen ekonomi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Betul sekali. Dan intervensi Pemda adalah menggunakan Perda RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah Baru, sebagai intervensi otonomi daerah. Jelas, itu harus. Supaya ada, pokoknya keadilan sosial lah, sila kelima seperti yang Bung Rahmat disampaikan oleh sahabat kita dari Batu Dali. Dari Batu Bali. Keadilan sosial itu harus ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Jangan hanya keadilan di Jakarta, di Labuan Bajo ini. Sementara Pepagarang, Mesa, Komodo, Rinca, Krora tidak mendapatkan keadilan daripada. Ini bukan keadilan sosial lagi, tetapi keadilan bagi sekelompok orang. Gitu. Jadi mutu sosialnya rendah, kualitas sosial kita rendah, buruk. Kalau mau berbicara tentang pembangunan ekonomi, ya maka orang di sekeliling itu yang harus mendapatkan kue pertama dari pembangunan itu. Abang Raf, sebelum bukannya di Jakarta, bukannya di Labuan Bajo ini, di sana. Bahwa keputusan segala sesuatu soal investasi dan lain sebagainya di NKRI untuk saat ini di masa rezim pemerintahan Joko Widodo, ya, presiden kita Joko Widodo, hanya beliau yang bisa menghentikan.
Sebagai aktivis yang memiliki konsentrasi dalam lingkungan, ya, lebih khusus di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, apa yang Bang Raf mau sampaikan kepada Presiden kita, Bapak Joko Widodo? Begini Pak Luis, saya itu sudah 4 kali pulang dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, sampai ke KSP, kantor staf Presiden, bertemu Bapak Muldoko. Ya. Saya pergi waktu itu dengan orang-orang dari Pulau Komodo. Ya. Mereka Akbar, Haji, siapa namanya itu, Haji Hussein, Mateus, siapa namanya itu, Hamsi. Ya, Hamsi. Ya kan, saya kan dengan mereka dulu pergi ke sana memperjuangkan supaya ya jadi konservasi itu ya konservasi, jangan melakukan investasi di sini. Kalau melakukan investasi, maka kita meminta KSP waktu itu Pak Muldoko, stafnya, ya bebaskan tanah untuk masyarakat Pulau Komodo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Agraria. 1 rumah itu 6 hektar. Buat tora di sana, tanah objek reforma agraria atau hibah tanah oleh negara kepada masyarakat melalui peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, tetapi kan karena waktu itu kita menghormati konservasi, ya udahlah hidup saja di sana dulu. Nah, tapi sekarang ini kan ada investasi. Ya, demi keadilan, maka harus terjadi revolusi di dalam. Bukan, reformasi. Reformasi sosiologis, reformasi ekologis, reformasi peraturan demi keadilan sosial, demi konstitusi dan Pancasila ada di sana, ya kan? Win-win solutionnya, win-win solution. Hentikan seluruh pembangunan yang eksploitatif, destruktif dan mengancam ekosistem kawasan Taman Nasional Komodo, baik di darat maupun di lautnya, baik yang sebut ekologi land terrestrial maupun marine biodiversity. Ya, hentikan semua itu. Supaya apa? Demi terjaganya sustainable environment, yaitu keberlanjutan lingkungan. Karena apa? Generasi depan pun, generasi yang akan datang pun di dalam hukum lingkungan memiliki hak untuk menikmati keindahan alam seperti yang kita rasakan saat ini. Tidak boleh ada perubahan bentuk alam di masa yang akan datang akibat kerusakan yang kita buat hari ini. Pesan terhadap pemerintah konsisten dengan regulasi, taat hukum, law enforcement, tegakkan hukum, dan mana yang menjadi prinsip nilai universal itu yang menjadi mutlak, tidak boleh diganggu gugat, dan mana yang bisa dirubah ya rubah. Tetapi di dalam konservasi saya pikir nilainya mutlak. Tidak ada tawar menawar di sana. Iya, karena itu terkait dengan nilai universal yang luar biasa, outstanding values. Sehingga ya saya menawarkan 2, kalau ikut nalar ekonomi ya mari kita investasi. Kalau nalarnya adalah nalar konservasi, mari kita jaga konservasi. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam. Luar biasa sekali ya. Sahabat Mari Bicara, sebagaimana kita pahami bahwa Labuan Bajo hari ini telah dilabel lagi ya dengan sebutan super premium. Tentunya super premium yang dimaksudkan di sini adalah keadaan alam, budaya, dan orang kita yang masih asli gitu ya. Dalam hal ini di mana alam kita natural ya, 100% pure gitu, tanpa adanya perusakan gitu ya. Juga budaya kita sangat eksotis, termasuk orang-orang di Manggarai Barat khususnya ya. Dan Flores umumnya yang warm welcome atau menerima siapa saja dengan sangat ramah dan penuh kehangatan. Trending pariwisata kontemporer atau pariwisata hari ini yaitu ecotourism atau yang disebut dengan pariwisata yang kembali ke alam, berbasis alam ya. Juga kita ketahui bahwa di dalam ketetapan kesepakatan negara-negara yang termaktub dalam poin SDG Sustainable Development Goals ada 17 poin di sana. Yang lebih ditekankan atau yang lebih dikonsentrasikan oleh kesepakatan semua negara di dunia yaitu tentang sama-sama kolaborasi untuk menjaga lingkungan. Dalam hal ini kita sedang dalam keadaan darurat climate atau iklim. Sehingga climate change atau perubahan iklim yang mengancam segala entitas kehidupan yang ada di bumi ini itu harus dimitigasi sejak dini dengan cara hentikan perusakan alam. Oleh karena itu kita melihat bahwa pembangunan fisik ya yang dalam hal ini disebut sebagai geopark di dalam kawasan Taman Nasional Komodo ini juga adalah salah satu kontribusi dari pemerintahan Republik Indonesia terhadap
percepatan pemanasan global itu tetap berlanjut, gitu ya. Dan di akhir dari serial podcast part 1 terkait konservasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, kami ingin menyampaikan yang pertama kepada sahabat mau berbicara ya, seluruh masyarakat Manggarai Barat, mari kita sama-sama perhatikan pariwisata kita. Mari sama-sama kita pusatkan perhatian terhadap keberadaan Taman Nasional Komodo. Persoalan Taman Nasional Komodo bukan saja hak atau kewajiban dari pelaku pariwisata, tetapi adalah kita semua sebagai masyarakat. Karena pariwisata, itu adalah prime mover sektor yang bisa menggerakkan semua sektor lain. Apakah Anda adalah petani? Apakah Anda adalah wira swasta? Pariwisata akan mengalir, menetes ke arah sana. Oleh karenanya, instruksi kebijakan pemerintah ini akan berjalan efektif apabila kita berjalan bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan ya, sama-sama untuk menyuarakan kebenaran, hentikan eksploitasi dan ekstraktif yang merugikan komodo, memunahkan komodo dan merusak alam di kawasan Taman Nasional Komodo. Saya tuan rumah mau berbicara Suhartim Karya ya, menutup acara kita live talk di malam hari ini untuk series pertama, dan selanjutnya kami akan mengabari kepada sahabat mau berbicara untuk part kedua atau series yang berikutnya. Alusius Suhartim Karya sebagai tuan rumah mau berbicara juga narasumber ya dari podcast mau berbicara mengucapkan yang pertama ya tentunya terima kasih atas partisipasi dan interaksi dari sahabat semua, dan selamat malam, selamat menikmati akhir pekan di malam ini. Terima kasih.